Tidak ada yang bisa mempertanyakan kredensial Kekaisaran Agrippina. Dia merupakan cicit dari Augustus, cicit sepupu dari Tiberius, cucu dari Drusus, saudara perempuan Caligula, istri Claudius, dan ibu dari Nero. Seperti kerabat laki-lakinya, Agrippina menikmati pengaruh yang besar. Dihormati dengan gelar Augusta pada tahun 50 Masehi, dia memegang kekuasaan politik seperti laki-laki. Agrippina mencatatkan hidupnya dalam serangkaian memoar. Menurut sejarawan abad pertama Tacitus, Agrippina mewariskan kepada keturunannya kisah hidupnya dan kemalangan keluarganya. Sayangnya, tulisan-tulisan Agrippina dan perspektifnya yang autentik telah hilang. Sebagian besar dari apa yang diketahui tentang dia berasal dari sumber-sumber kedua yang ditulis setelah kematiannya. Banyak sejarawan kontemporer mengutuknya karena melanggar struktur patriarki Roma dengan ambisi blak-blakannya. Banyak juga yang menyalahkan Agrippina atas tindakan putranya Nero. Agrippina memiliki ambisi besar untuk menjadikan Nero sang anak menjadi kaisar Romawi. Berbagai jalan rela dia tempuh untuk mewujudkan hal itu. Agrippina mulai membuat gelombang ketika saudara laki-lakinya Caligula menjadi kaisar pada 37 Masehi. Pada era inilah citra akan sosoknya mulai muncul. Pada usia 22 tahun, ia melahirkan anak kandung satu-satunya, Lucius Domitius Saeno-Barbus, yang kemudian lebih dikenal sebagai Nero. Sejak awal, sebagaimana dicatat National Geographic, Agrippina bertekad untuk satu tujuan, melihat putranya menjadi kaisar. Itu adalah hal yang tidak biasa, karena ibu-ibu Romawi diharapkan untuk mempromosikan minat anak-anak mereka, bukan memaksakan keinginannya kepada sang anak. Dalam kasus Agrippina, dia memiliki dorongan pribadi yang kuat untuk terlibat dalam politik. Dalam masyarakat yang menjauhkan perempuan dari pemerintahan, tidak terpikirkan bahwa dia seorang diri bisa memasuki arena. Saat Caligula kembali sehat setelah sakit parah, sang kaisar memulai pembersihan berdarah untuk menghilangkan saingan-saingannya. Agrippina yang diduga bersekongkol dalam rencana untuk menggulingkan saudara laki-lakinya itu, dituduh melakukan tindakan tidak bermoral dan diasingkan ke Kepulauan Pontine. Setahun kemudian, pembunuhan Caligula melepaskan gelombang kekacauan baru sebelum paman dari pihak ayah Agrippina, Claudius, mengambil alih tata kaisar pada Januari 41 Masehi. Penguasa baru Roma itu menghapus hukuman yang dijatuhkan pada keponakannya dan mengizinkannya kembali ke Roma. Pada bulan yang sama, Agrippina menjadi janda setelah Saeno-Barbus meninggal, tetapi dia segera menikah lagi. Claudius mengatur perjodohan Agrippina dengan seorang pria kaya yang memiliki hubungan baik, Crispus, yang telah menjabat 2 kali sebagai konsul. Pernikahan itu berlangsung sampai kematian Crispus pada 47. Hal ini membuat Agrippina menjadi janda yang sangat kaya. Desas-desus menyebar bahwa dia telah menyebabkan kematian suaminya setelah dia menamai dirinya sebagai ahli warisnya. Setahun kemudian, Claudius menjadi duda dan mulai mencari istri baru. Meskipun Agrippina adalah keponakan kandungnya, silsilah nenek moyangnya yang kental dengan darah kekaisaran membuatnya menjadi calon istri yang kuat. Dia cantik, masih muda, dan membawa serta putranya yang sebagai cucu Germanicus dalam kata-kata Tacitus sangat layak untuk pangkat kekaisaran. Claudius berharap bahwa dengan cara ini dia tidak akan membawa keagungan kaisar ke rumah lain. Pernikahan antara Claudius dan Agrippina dirayakan pada 49 Masehi. Dengan keterampilan dan kebijaksanaan, dia menjalin hubungan dekat dengan Senat, memperlakukan ketertiban dan moderasi di pengadilan, dan bekerja bersama suaminya dalam masalah kekaisaran. Dia mendapatkan gelar Augusta, dan dalam langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, sang permaisuri akan muncul berdiri di samping kaisar di depan umum. Sejarah Agrippina sendiri yang dibentuk oleh perebutan kekuasaan yang kejam mendorongnya untuk merencanakan pendakian putranya ke tahta kekaisaran dengan sesedikit mungkin kekerasan. Dia tahu bahwa jalan menuju kekuasaan tidak mudah, mengingat Claudius sudah memiliki seorang putra kandung, meskipun lebih muda, yang bernama Britannicus.
Agrippina tahu bahwa penting untuk menetapkan dalam pikiran orang-orang bahwa Nero dan bukan Britannicus adalah penerus tahta yang jelas. Agrippina bekerja di belakang layar untuk memastikan hal ini. Agrippina membuat syarat pernikahannya dengan Claudius bahwa Nero akan menikahi Octavia, putri bungsu Claudius. Nero muncul di depan umum dengan pasangan kekaisaran dan dihujani dengan komisi dan kehormatan. Kesehatan Claudius umumnya buruk dan kematian secara alami akan sangat masuk akal. Meski begitu, banyak yang menyalahkan Agrippina atas kematian sang kaisar pada 54 Masehi. Beberapa orang berteori bahwa Agrippina memerintahkan agar Claudius diracuni untuk memastikan dia tidak akan membatalkan komitmen untuk menyerahkan tahta kepada Nero. Namun, hal ini tidak ada bukti keterlibatan Agrippina. Segera setelah kematian Claudius, Agrippina bertindak cepat. Hanya dalam beberapa jam, Nero yang masih remaja telah diakui sebagai kaisar oleh tentara dan senat. Hubungan dekat Nero dengan ibunya terkenal dan diteliti dengan baik. Desas-desus bahwa keduanya terlibat insest juga dilaporkan oleh para sejarawan. Pengaruh Agrippina dan rasa terima kasih Nero kemudian berkurang seiring waktu. Para penasihat Nero, Seneca dan Burrus yang telah ditunjuk oleh Agrippina sekarang memegang kekuasaan-kekuasaan yang baru ditemukan dan menggunakannya untuk mengesampingkan Agrippina. Agrippina mencoba untuk terus memengaruhi putranya tetapi tidak berhasil. Dia menikmati popularitas di awal pemerintahan Nero, tetapi belakangan mulai memudar. Ketegangan keluarga kemudian meningkat karena politik dan pilihan teman Nero. Ketegangan yang sudah tak tertahankan antara ibu dan anak itu diperparah ketika Nero membunuh Britannicus. Dalam waktu 1 tahun setelah Nero menjadi kaisar, Agrippina diperintahkan untuk meninggalkan kediaman kekaisaran dan pindah ke sebuah perkebunan di Misenum. Dia telah diusir dari lingkaran kekuasaan, tetapi dia tidak aman dari putranya. Nero mencoba menenggelamkan Agrippina dengan menyabotase perahunya, tetapi dia selamat. Karena rencana pertamanya gagal, Nero kemudian mengirim pembunuh ke villa tempat Agrippina berlindung dan membunuhnya di sana pada 59 Masehi. Tidak ada upacara pemakaman pada kematian Agrippina. Untuk menutupi pembunuhan sang ibu, Nero dan penasihatnya membuat cerita sampul misoginis dan menghubungkan berbagai kejahatan pada Agrippina. Reputasi Agrippina hancur berantakan dan ulang tahunnya akan digolongkan sebagai hari yang tidak menguntungkan. Terlepas dari sindiran dan kritik, rasa hormat yang berlebihan terhadap Agrippina diungkapkan oleh beberapa sejarawan Romawi. Tacitus menulis, ini adalah akhir yang telah diantisipasi Agrippina selama bertahun-tahun.